Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola untuk penggemar sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kembali lagi di Binana Channel. Kali ini kita akan membahas hasil pertandingan 16 besar ACL 2 antara Persib Bandung melawan tuan rumah Rancaburi. Seperti kita ketahui, Persib Bandung tumbang dengan skor yang cukup telak 0-3 dari tuan rumah Rancaburi. Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat untuk Persib Bandung untuk membalikan keadaan di leg kedua nanti di tanggal 18. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita berharap, Bobotoh berharap Persib bisa membuat keajaiban dengan membalikan keadaan 3-0 ini di GBLA pada tanggal 18 Februari nanti. Pada pertandingan ini Persib Bandung menurunkan formasi seperti biasa 4-2-3-1, di mana Teja Pakualam masih dipercaya di bawah Mistar. Lalu di back 4 ini ada perubahan karena ada beberapa pemain cedera dibanding di pertandingan melawan Malut United, di mana ada perubahan sedikit. Di kanan masih Putros. Lalu di tengah ini duet Matrikardi dan Barba. Karena di Malut itu duet tengah itu adalah Matrikardi dan Julius Caesar. Tapi karena Julius Caesar mengalami cedera pada pertandingan Malut, jadi Barba digeser ke tengah. Dan untuk posisi bek kiri diisi oleh Dewangga. Lalu di tengah Renders berpasangan dengan Goikechea. Ini Goikechea dipercaya menjadi starter. Lalu 3 di tengah depan, yaitu Berginho menjadi starter, Tom Haye dan Baros. Kali ini Baros dikembalikan di posisi biasanya, yaitu di kanan. Lalu di tengah, di striker depan, yaitu Andri Jung. Andri Jung kali ini percaya juga untuk turun menjadi starter. Dimana Berginho juga biasanya dia pemain pengganti, tapi karena Beckham Putra mengalami cedera, Berginho pada pertandingan kali ini menjadi starter. Sementara Rancaburi menurunkan formasi 4-1-3-2. Pada pertandingan ini sebenarnya Persib tidak bermain buruk ya, terutama babak pertama. Tapi karena gol Rancaburi ini cukup cepat ya, mungkin membuat sedikit kaget dan kepanikan di Persib Bandung. Tapi gol ini sistem man-to-man marking yang pernah diterapkan Bojan Hodak melawan Persija Jakarta tidak berhasil. Pada pertandingan ini terlihat di awal pertandingan man-to-man-nya sangat berantakan ya, karena pemain tengah Persib Bandung Tom Haye, Goikechea dan Baros itu ketarik sehingga tidak membantu pertahanan Persib Bandung, di mana pada out position seharusnya 3 pemain ini turun, tapi terlihat di pertandingan ini mereka agak naik. Jadi di lini pertahanan itu untuk mengcover pertahanan itu hanya tersisa Eliano sendirian. Jadi ketika ada bola, Eliano dihadapkan oleh 2 pemain Rancaburi, dia tidak berdaya. Lalu terjadi duel 5 lawan 5 di lini pertahanan Persib Bandung, yaitu di sebelah kiri pertahanan Persib di wilayahnya Dewangga. Lalu di situ pemain Rancaburi berhasil mengirimkan umpan ke tengah, di mana Putros tidak bisa menghalau atau mengantisipasi bola crossing itu. Lalu ada pemain Rancaburi atau Tanah yang masuk dari second line. Nah, ini yang tidak bisa diantisipasi oleh pemain tengah Persib Bandung. Tidak ada bantuan untuk Eliano, sehingga Eliano sangat tidak bisa membaca pergerakan dari Tanah. Tanah kosong, bola ke Tanah, boom, 1-0 untuk Rancaburi, karena Tanah bebas untuk bisa nembak ke gawang Teja. Lalu
Persib Bandung belum bisa bangkit dari gol cepat ini. Menit ke-8 juga masih panik di lini pertahanan Persib Bandung, di mana Dewangga ada salah sapu bola yang tidak sempurna yang jatuh di pemain Rancaburi. Untung Junior kalau tidak salah tembakannya masih melebar dari gawang Teja Pakualam. Lalu Persib mencoba bangkit karena sebenarnya tidak buruk juga Persib pada pertandingan ini, terutama babak pertama, dimana setelah 10 menit ini Persib mencoba menaikkan intensitas. Banyak peluang Persib yang hasilkan di babak pertama ini, terutama menit ke-70, sundulan dari Putros setelah menerima umpan Baros, tapi sundulannya masih melenceng di samping gawang Rancaburi. Lalu menit ke-24, giliran Baros menerima umpan crossing Putros, tapi sayang sundulannya masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Rancaburi yaitu Patom. Lalu menit ke-26, Persib juga mendapatkan peluang di mana tembakan jarak jauh Goikechea masih membentur tiang gawang dan bola reboundnya gagal dimanfaatkan oleh Baros. Lalu ada juga setelah itu pada menit yang sama Andre Jung memanfaatkan kesalahan dari lini pertahanan Rancaburi. Dia mengirimkan umpan pada Berginho, tapi sayang tembakan Berginho masih melebar dari gawang Patom. Lalu di menit ke-32 Persib Bandung juga ada peluang, yaitu kerjasama antara Baros dan Haye menghasilkan peluang. Sayang tembakan Baros masih bisa diselamatkan oleh Patom. Dan di menit ke-34 Andre Jung juga masih ada peluang, sundulannya masih di atas gawang Rancaburi yang dijaga Patom setelah menerima umpan free kick dari Tom Haye. Sebenarnya Persib banyak peluangnya ya. Kita lihat dari tadi yang saya sebutkan, banyak sekali peluang dari Persib, namun sayang penyelesaian akhir yang tidak klinis membuat Persib tidak bisa mencetak gol. Kalau ini dari peluang-peluang tadi bisa dicetak gol, mungkin hasil pertandingan akan lebih seru ya. Setelah menit 34 Rancaburi mencoba untuk bangkit dengan menaikkan intensitas. Itu juga ada peluang dari counter attack. Sapuan tidak sempurna Matrikardi dari counter attack. Matrikardi gagal menyapu bola, lalu bola jatuh di Danielson bisa mengoceh Matrikardi. Tembakannya bisa melewati Teja, tapi beruntung masih ada Barba yang menghalau dengan kepalanya. Ini membuat Barba juga kesakitan ya. Kalau itu tidak ada Barba di posisi itu, mungkin Rancaburi bisa mencetak gol kedua di babak pertama. Di babak pertama ditutup oleh peluang dari Berginho yang tembakannya masih melayang setelah mendapatkan umpan trackball dari Putros. Kalau lihat dari permainan Persib babak pertama sebenarnya bagus karena banyak peluang dihasilkan, tapi sayang ya tidak ada gol tercipta. Jadi lini depan Persib kurang klinis di babak pertama. Di babak kedua Rancaburi memperbaiki keadaan dengan memasukkan dua pemain, Mutombo untuk memperkuat lini pertahanan. Tapi Persib juga masih berusaha mencetak gol, yaitu di menit 49 ada peluang kerjasama antara Berginho dan Dewangga. Lagi-lagi tembakan Berginho masih melebar dari gawang Patom. Lalu Rancaburi juga keluar menyerang. Menit 51 Rancaburi ada peluang setelah
di lini pertahanan sebelah kiri Persib ya, ini sering banget diekspos oleh pemain-pemain Ratchaburi, karena menurut saya ini salah satu kelemahan Persib di pertandingan itu di wilayahnya Dewangga ya, di mana pada menit 51 ini gua Kecia gagal mengantisipasi pergerakan Nugueba. Nugueba ini cukup baik pada pertandingan ini, sering merepotkan pertahanan Persib. Beruntung umpannya kepada Daniel Ting masih bisa ditepis oleh Teja. Tapi pada menit ke-52 gol kedua Ratchaburi lahir. Ini berawal dari corner yang tidak sempurna disapu oleh Matrikardi. Bola jatuh ke kapten Ratchaburi, Kwepom. Lalu berhasil mengecoh Andri Jung. Di sini terlihat antara Andri Jung dan pemain bertahan sangat jauh, terutama Dewangga posisinya sangat jauh sekali, sehingga ketika Kwepom mengecoh Andri Jung tidak ada backup atau cover dari pemain lain, sehingga Kwepom sangat leluasa mengirimkan umpan kepada Mutombo yang berdiri bebas. Mutombo ini agak berjarak sangat jauh dengan Berginho. Berginho tidak menjaga ketat Mutombo, sehingga Mutombo sangat leluasa menyundul bola, sehingga sundulan itu sebenarnya bisa diantisipasi tapi tidak sempurna oleh Teja. Bola masuk ke gawang. Kedudukan 2-0 untuk Ratchaburi. Setelah gol ini Persib mencoba bangkit dengan memasukkan 3 pemain, yaitu Sadil menggantikan Berginho, Adam Alis menggantikan Goikocea, dan Sergio Castel akhirnya debut pada pertandingan ini menggantikan Andri Jung. Sebenarnya masuknya Sadil ini memberikan harapan ya, karena banyak pergerakan Sadil yang merepotkan pertahanan Ratchaburi. Sadil punya peluang satu, yaitu tembakan jarak jauh ya, setelah corner bola mantul keluar lalu di rebound oleh Sadil, langsung di shoot, tapi tembakannya masih di atas gawang Patom. Lalu lagi-lagi Ratchaburi serangannya sering dibangun di sisi kiri pertahanan Persib, terutama dari Nugueba ini. Nugueba itu sangat merepotkan di menit ke-64 salah satunya nih, kerjasama antara Nugueba dan Kwepom juga sangat baik, menghasilkan peluang 1-2, lalu Nugueba cut inside dan menembak. Beruntung tembakannya bisa ditepis oleh Teja, padahal itu sangat bagus tuh. Teja bermain baik juga di pertandingan kali ini, bisa menepis tembakan Nugueba yang berdiri sangat leluasa untuk menembak. Sebenarnya Persib sudah tertinggal 2-0 ini agak bingung dan terburu-buru. Pemain sudah lelah juga, terlihat banyak salah passing atau sangat bingung lah Persib di babak kedua setelah tertinggal 2-0 ini. Lalu di menit ke-81 lagi-lagi Nugueba membuat repot barisan pertahanan Persib. Crossingnya disundul oleh Junior, sayang sundulannya masih tepat ke arah Teja. Menit ke-83 Persib mencoba merubah permainan dengan memasukkan Kurzawa. Ini yang kita tunggu-tunggu, Kurzawa debut. Tapi sayang masuknya Kurzawa ini sudah seperti telat, karena pemain Persib terlihat sudah letih, sudah capek, dan sudah sedikit frustasi. Terlihat di gol ketiga Ratchaburi, pemain tengah kita seperti sudah lelah ya. Terlihat terutama Tam Haye, di mana dia tidak bisa membaca pergerakan tanah, di mana permainan umpan segitiga ukuran Tanah dan Gleason ini sangat baik, yang membuat Tanah berdiri bebas karena tidak diikuti oleh Tom Haye. Tanah bisa 1 lawan 1 dengan Teja, lalu boom 3-0. Ini sudah seperti selesai buat Persib Bandung, walaupun Persib mencoba merespon dengan memasukkan Ramon menggantikan
HY yang sudah lelah. Ada satu peluang emas lagi sebenarnya diciptakan Persib di menit 89, yaitu sundulan Kastel ya. Setelah berebut bola dengan Baros, setelah menerima pantulan free kick dari dari Kurzawa, mohon maaf. Dari Kurzawa, free kick, pantul. Di situ ada Baros dan Kastel berdiri bebas, lalu rebutan tuh. Sayang rebutan, padahal itu dua-duanya kosong. Kalau itu jersey mau oleh Baros mungkin hasilnya bisa beda. Ratchaburi juga di menit terakhir, di menit 93 ada peluang emas yang hampir merubah kedudukan menjadi 4-0, yaitu serangan balik di mana Grayson mengecoh 3 pemain Persib sebelum mengirim ke Promrak. Beruntung lagi-lagi setelah Promrak bisa mengecoh Teja, tembakannya masih bisa dihalau oleh Eliano di garis gawang. Nyaris skor berubah menjadi 4-0. Udah, setelah itu selesai pertandingan. Ini menjadi berat untuk Persib di leg kedua nanti di tanggal 18. Mudah-mudahan sih ada keajaiban untuk Persib Bandung. PR besar untuk Bojan Hodak, terutama di sektor kiri ya, harus ada perbaikan nih untuk mengantisipasi pergerakan Nugueba. Nugueba ini sangat berbahaya, sangat leluasa dia. Dewangga kesulitan untuk berhadapan dengan Nugueba. Lalu untuk fullback juga harus PR dari Bojan Hodak, karena kelemahan kita di leg pertama ini di fullback, terutama di Putros dan Dewangga, tidak bisa secara solid bertahan, dan menyerangnya sebenarnya Putros lebih baik sih dari Dewangga, karena dia juga ada beberapa peluang dan crossing yang dikirimkan oleh Putros. Tapi gol pertama itu salah antisipasi dari Putros. Gue Kocea juga kurang terlihat di pertandingan ini, sangat tidak bisa membantu lini pertahanan ya, tidak memberi rasa kenyamanan, tidak membantu Renders seperti bekerja sendirian pada pertandingan ini. Jadi mudah-mudahan sih Maklok bisa sembuh sehingga bisa ada perubahan di leg kedua, karena saya rasa Gue Kocea kurang padu dengan Renders. Mudah-mudahan Beckham Putra juga sudah sembuh, jadi bisa ada kreativitas dari Beckham Putra untuk di leg kedua nanti. Jangan putus asa para bobotoh, harapan itu masih ada. Kita bisa balas di GBLA. Mudah-mudahan keajaiban itu insya Allah ada. 3-0 bukan skor yang kecil, tapi tidak mungkin untuk bisa dibalikan. Oke, kalau ada kekurangan atau kritik dan saran bisa dikirimkan atau di komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Nanti kita bertemu di review pekan ke-21 ya. Persib tidak bermain di pekan ke-21 kalau tidak salah dengan Borneo. Ditunda karena untuk memberi kesempatan Persib mempersiapkan diri di ACL 2 ini. Jadi Persib istirahat di pekan ke-21, jadi kita bahas tim-tim lain di pekan 21. Dan nanti minggu depan tanggal 18 Ratchaburi akan bertandang ke GBLA. Itu waktunya Persib membalas dendam di GBLA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh